Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya sehingga kita bisa kembali duduk dalam majelis ilmu ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mencari ilmu, dan kita dalam hal ini masih membahas kitab Tauhid, ya, Fathul Majid, secara kitab Tauhid. Dan kita masuk atau masih pembahasan tentang bab la yudbahu li ghairillah, yudbahu lillah bimakani yudbahu li ghairillah. Tidak boleh menyembah, tidak boleh menyembelih di tempat yang tempat tersebut disembelih, ya, digunakan tempat tersebut untuk menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita bahas tentang dalil-dalil dari Al-Quran, kemudian kita masuk pada dalil berikutnya, yaitu dalil dari hadis. Di sini beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dengan sanad ala sartihima. Syaratnya sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Baik. An Sabit ni ad-Dhahak radhiyallahu an, dari Sabit bin Dhahak radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan, nadhara rajulun ayyan hara ibilan bibuwanah, bahwasanya ada seorang laki-laki bernadar, ya, ada seorang laki-laki bernadar untuk menyembelih unta di Buwanah, ya, di suatu tempat namanya Buwanah, ini namanya nama tempat, ya. Wasala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana cara menunaikan nadarnya, menceritakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mengatakan, hal kana fiha wasanun min ausanil jahiliyah yu'badu. Nabi mengatakan, apakah di sana di Buwanah tersebut ada berhala dari berhala-berhalanya orang-orang jahiliyah dulu, yu'bad, yang diibadahi, ya. Apakah di situ ada berhala yang disembah? Qalu, maka para sahabat menjawab, la, tidak ada, ya.
Qala, kemudian beliau mengatakan fahal kana fiha idun min a'yadihim. Apakah di sana ada id? Di situ apakah tempat pernah digunakan untuk id dari id-idnya orang jahiliyah? Ya qalu la. Maka mereka menjawab tidak. Tidak ada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aufi binadrika, tunaikan, laksanakan nadar. Fa innahu la wafa'a linadarin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Beliau mengatakan maka sesungguhnya tidak ada menunaikan nadar pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada padanya menunaikan nadar yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Itu hadisnya ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, sanadnya sahih ala syarti iman, sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Kita baca syarahnya. Qauluhu bibuana, ucapan dari bibuana, dibuana ya, bidhamil ba, dibaca dhamah ba-nya, buana ya. Wakila bi fathihah, ada yang mengatakan dengan fathah, bawana ya, bawana kalau di fathah. Qala al-Bughawi, berkata Imam Bughawi, maudi'un fi asfali Makkah dunai yalam lam, suatu tempat di bawah Mekah ya, sebelum yang yalam lam. Yalam lam itu suatu tempat mikotnya orang penduduknya Yaman ya. Jadi antara Mekah dan yalam lam itu nama tempat tersebut ya, buana. Wa qala Abu Sa'adah, berkata Abu Sa'adah, hudmatun min wara'il yambu', dia itu adalah bukit-bukit kecil di belakang Yanbu. Yanbu juga nama tempat ya. Jadi di belakang dari Yanbu ada bukit kecil di situ. Kemudian qaluhu, ucapan beliau, fahal kana fiha wasanun min ausanil jahiliyah yu'badu, apakah di sana ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang diibadahi? Fihi man'u minal wafa'i bin nadari idza kana fil makani wasanun. Ini menunjukkan bahwasannya larangan dari menunaikan nadar apabila di tempat tersebut ada berhala. Ya. Saya tanya di sana ada berhala tidak? Kebetulan tidak ada, sehingga boleh. Ya, maka kebalikannya kalau ada tidak boleh, dilarang. Walau ba'da zawalihi, walaupun telah hilang. Ya, patungnya sudah nggak ada. Tapi dulu di situ ada patung, disembah. Kemudian Islam datang, sudah dibuang semua itu tadi. Ya, tempat tersebut tetap tidak boleh digunakan untuk beribadah. Digunakan untuk menyembelih, menunaikan nadar. Ya. Walaupun sudah hilang. Qala al-musannif rahmatullah. Ya, qala al-musannif rahmatullah. Berkata musannif yang ucapan yang semacam itu. Wa qaluhu, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seterusnya, wa hal kana fiha 'aidun min a'yadihim. Apakah di sana ada id dari id-idnya mereka? Dari id-idnya orang jahiliyah. Ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
Al Islam rahimahullah. Al-idu itu adalah ismun lima ya'udu minal istima'il 'ami ala wajhin mu'tadi a'idin. Itu adalah suatu nama yang digunakan untuk sesuatu yang kembali berulang, ya, diulang-ulang lagi berupa perkumpulan secara umum, perkumpulan umum, ya, berkumpul di situ, ya, beribadah di situ, melakukan sesuatu ibadah tertentu, ya, itu id. Mu'tadin ala wajhi mu'tadi a'idin, dari segi yang berulang-ulang, menjadi kebiasaan yang berulang-ulang, ya, itu namanya disebut id. Karena id dari ada ya'udu, ya, berulang, berputar, diulang lagi, dilakukan lagi, dilakukan lagi. Imma bi'audi sanati awil usbu'i awil syahri aw nahwihi aw nahwi dzalik. Bisa jadi dengan berulangnya setahun, ya, jadi 1 tahun sekali, atau pekanan, seminggu sekali, atau bulanan, sebulan sekali, atau yang lainnya. Wal muradu bihi huna al istima'u mu'tadu min ijtima'i ahli jahiliyah. Dan yang dimaksud di sini adalah perkumpulan yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Intinya apa? Idnya orang jahiliyah, perayaannya orang jahiliyah, ya. Fal-idu yajma'u umuran minha yawmu 'aidin ka yaumil fitri wa yaumil jum'ah. Dan id juga mencakup perkara-perkara hari-hari id, seperti hari Idul Fitri dan hari Jumat. Itu termasuk hari id, ya. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha, termasuk hari Jumat. Itu juga id bagi kaum muslimin. Wa minha istima'un fihi, ya, diantaranya perkumpulan, ya, perkumpulan, berkumpul di hari-hari tersebut atau tempat-tempat tersebut. Wa minha a'malin tattabi'u dzalika minal ibadati wal 'adati. Di dalamnya ada amalan-amalan yang mengikuti id tersebut, dari ibadah-ibadah atau kebiasaan-kebiasaan, ya, seperti Idul Adha ada ibadahnya apa? Nah, sholat, ada takbirannya, ada menyembelih kurbannya, ya, mengikuti di hari-hari tersebut. Faqad yahtasul 'idu bi makani bi'ainihi. Dan kadang-kadang id itu mengkhususkan tempat tertentu, ya, id mengkhususkan tempat tertentu, bukan hanya ibadah saja, bukan amalan saja, tapi tempat, ya. Baik. Waqad yakunu mutlaqan, kadang-kadang mutlak, ya, tempat iya, ibadah juga iya, ya, kebiasaan juga iya. Wa kullu min hadzal umuri qad yusamma 'idan. Semua perkara-perkara ini dinamakan id. Fal zamanu, dan juga zaman, waktu, ya. Kaqaulin Nabi fi yaumil jum'ah, seperti sabda Nabi SAW tentang hari Jumat. Jadi hari Jumat ini waktu disebut id, ya. Nabi SAW mengatakan tentang yaumil Jum'ah, tentang hari Jumat, inna hadha yaumun qad ja'alallahu lil muslimina 'idan. Sesungguhnya ini adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya untuk kaum muslimin sebagai id.
Jadi hari Jumat termasuk hari Id. Jadi ini berkenaan tentang apa? Waktu, yaitu hari. Hari itu kan waktu ya. Jadi ada berkaitan dengan waktu, ada berkaitan dengan amalan, ada berkaitan dengan tempat. Ada secara mutlak semuanya. Ya, ada pengkhususan, ada semuanya. Wal istima'u wal a'malu kaqali Ibnu Abbas, dan juga bisa mencakup perkumpulan dan amalan-amalan. Ya, sebagaimana ucapan Ibnu Abbas, sahidul 'ida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mensaksikan Aid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya melakukan kegiatan Aid. Ya, di situ mencakup apa? Bertemu, berkumpul, dan juga melakukan amalan-amalan ibadah. Wal makani kaqaunin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya Aid juga kadang berkenaan tentang tempat tertentu. Ya. Tentang tempat, Nabi SAW mengatakan, la tattakhidu qabri aidan. Janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai Aid. Ya, kubur itu apa? Tempat. Ya. Jadi tidak boleh dijadikan Aid di situ. Ya, jadi ada berkaitan dengan tempat, ada berkaitan dengan waktu, ada berkaitan dengan amalan. Itu tentang Aid. Waqad yakunu lafdzul Aid isman li majmu'il yaumi wal 'amali fihi wa huwa al-qarib. Dan juga lafaz Aid suatu nama yang berkumpul di dalamnya hari, amalan di dalamnya. Dan ini secara umum. Secara umum itu adalah berkaitan dengan hari. Ya, hari Aid, hari Jumat, dan juga berkaitan dengan amalan, bersatu di situ. Ya. Dan ini secara umum seperti itu, kebanyakan semacam itu. Ya, sebagaimana hari Aidnya kaum muslimin. Ya, berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tempat, dan juga berkaitan dengan amal ibadah. Baik. Kaqali Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalil yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'huma ya Aba Bakrin fa inna likulli qaumin 'aidan. Tinggalkan keduanya wahai Abu Bakar, maka sesungguhnya bagi setiap kaum memiliki Aid. Jadi Abu Bakar ini adalah melakukan ya atau mengisahkan suatu perbuatan orang-orang jahiliyah yang di situ mereka beraid, ya, dijadikan Aid. Maka Nabi mengatakan tinggalkan, ya wahai Abu Bakar. Masing-masing kaum punya Aid. Mereka punya Aid, kaum muslimin punya Aid. Dan kaum muslimin dalam setiap tahunnya ada 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak perlu ditambah-tambah. Maksud dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kalau musannif, berkata musannif, wa fihi istifsalul mufti wal man'u minal wafa'i bin nadhri bimakani 'idil jahiliyah walau ba'da zawali. Ya, beliau mengatakan di dalam hadis ini ada istifsal. Istifsal itu minta perincian bagi seorang yang berfatwa, mufti. Jadi ketika mau berfatwa ditanya kemudian akan menjawab pertanyaan ini, namanya fatwa. Ya. Sebelum berfatwa minta perincian, diperinci dulu. Apakah begini, bentuknya seperti apa, maka akan bisa menghukuminya, bisa menjawabnya dengan benar. Ya. Dan juga di dalamnya ada larangan dari menunaikan nadar di tempat yang di situ ada Aidnya orang-orang jahiliyah walaupun sudah berlalu, sudah hilang.
ya, sudah nggak digunakan lagi karena sudah masuk Islam, gitu ya. Sudah nggak ada lagi acara tersebut, sudah masuk Islam. Tapi dulu biasanya dilakukan di situ. Ya. Kultu aku katakan di sini wa fihi satu dari di dalam hadis ini ada satu dariah. Satu dariah itu membendung atau antisipasi, ya. Mengantisipasi wa tarku musabahatil musyrikin, dan juga meninggalkan persamaan dengan orang-orang musyrik. Ya. Jadi larangan tersebut adalah satu dariah, mengantisipasi, karena orang yang melihatnya akan bisa tertipu. Ya, oh ternyata sebulan menyembelih untuk berhala yang dulu ada di situ, kan begitu. Padahal apa? Nadarnya untuk siapa? Menyembelih untuk siapa? Untuk Allah. Tapi bisa menipu manusia. Ini termasuk mencegah, ya, tindakan pencegahan, antisipasi, maka dilarang. Jadi semua tindakan, semua perbuatan yang menghantarkan kepada larangan, apalagi larangan itu adalah larangan yang sangat besar, syirik misalnya di sini, maka dilarang. Ya, namanya apa? Sadud dzari'ah, ya, antisipasi. Dan juga di dalamnya ada apa? Meninggalkan penyerupaan dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Menyerupai mereka tidak boleh. Ya, menyerupai mereka tidak boleh. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Karena siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Ya. Maka menyembelih di tempat tersebut yang biasanya orang-orang jahiliyah menyembelih di situ termasuk menyerupai. Dan ini bentuknya umum dalam berpakaian, dalam bertutur kata, perilaku, ya, perbuatan-perbuatan, termasuk ibadah-ibadah, tidak boleh kita menyerupai orang-orang kafir musyrik. Wal man'u mimma wa wasilatun ila dzalik. Dan di dalamnya juga ada larangan dari apa-apa yang membawa kepada yang demikian, membawa kepada kesyirikan, membawa kepada penyerupaan kepada orang-orang musyrik, semuanya dilarang. Ya. Ini semuanya bisa diambil faedah dari hadis tersebut. Wa qaluhu, dan ucapan beliau, fa'aufi binadrika, maka tunaikanlah nadarmu. Hada yadullu ala anna dzabha lillahi fi makanil ladzi yudbahu fihi al-musyrikun li ghairillah. Ini menunjukkan bahwasanya menyembelih untuk Allah, menyembelihnya untuk Allah, ya, di tempat yang di situ orang-orang musyrikin menyembelih untuk selain Allah. Fi mahalli a'yadihim, yaitu di tempat id mereka. Maksiatun adalah maksiat. Ya, jadi maksiat itu macam-macam. Termasuk ini, ya, termasuk perbuatan semacam ini adalah maksiat, menyembelih di tempat, ya, adalah menyembelihnya untuk Allah. Ya, ibadah bisa jadi apa? Maksiat. Hati-hati. Kenapa? Karena tidak tahu ilmunya. Lianna qawluhu aufi bin nadrika, karena ucapan Nabi SAW, tunaikan nadarmu, ta'kibu lil wasfi bil hukmi bil wafa. Ya, jawaban itu tadi, ucapan Nabi, tunaikanlah nadarmu tadi, itu setelah memberikan sifat untuk dihukumi bisa ditunaikan. Ketika tidak bisa ditunaikan, maka itu maksiat. Kalau bisa, maka itu ibadah. Ya.
Wa dzalika yadullu ala anna al-wasfa sababul hukmi. Ini juga menunjukkan bahwasanya sifat ini sebab dari hukum. Jadi ada sebab baru ada hukum. Sebabnya apa? Ya, sifatnya. Sifatnya seperti apa? Ya, misalnya di sini namanya ada apa? Tentang jual beli misalnya, jual beli maksudnya ya. Ada atau ya apa? Muamalah. Ada wakalah misalnya. Wakalah itu apa? Hukumnya apa? Wakalah itu maksudnya apa? Disebutkan di sini. Ya, misalnya tanya tentang nikah siri ini istilahnya. Itu sah atau tidak? Ya dijelaskan dulu bagaimana sifatnya. Nikah siri itu ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, ada mempelainya, berarti sah. Ya, cuma tidak ada catatan dari negara gitu ya. Siri. Berarti sah. Secara hukum, hukumnya apa? Sah. Setelah ada sifat, maka ada hukum. Baik. Fayakunu sababul amri bil fawa khuluwun an hadainil wasfaini. Maka adanya perintah tadi ya, aufi binadrika, tunaikan nadarmu ini karena ada sebab. Sebabnya apa? Karena kosong dari dua sifat ini. Dua sifat yang ditanyakan oleh Nabi. Apakah di situ ada patung? Tidak ada. Apakah di situ ada air? Tidak ada. Ya, berarti apa? Boleh. Hukumnya diperbolehkan. Falamma qalu, ketika mereka mengatakan la, tidak ada. Di situ tidak ada wasan, tidak ada ain, ya. Qala, maka Nabi mengatakan aufi binadrika, tunaikan nadar. Wa hadza yaqtadi anna kaunal buq'ati makanan li'idihim aw biha wasanun min awsanihim mani'un min ad-dabhi biha walau nadaruhu qala Syekhul Islam. Ini menunjukkan bahwasanya suatu tempat yang di situ tempat tersebut ada idnya orang jahiliyah, ada berhala dari berhala mereka, maka dilarang untuk menyembelih di tempat tersebut walaupun untuk Allah, walaupun dia telah bernadar. Ya, itu ucapan Syekhul Islam. Namun di sini ya. Jadi itulah sebabnya. Intinya adalah larangan beribadah secara umum di tempat yang di situ digunakan untuk ibadahnya orang-orang kafir atau musyrik. Wa qawluhu fa innahu la wafa'a linadarin fi ma'siyatillah. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya, maka sesungguhnya tidak ada menunaikan, tidak boleh dilaksanakan nadar di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini ya. Dalilun ala anna hadza nadar ma'siyah law qad wajada fil makani ba'dul mawani. Ini adalah dalil bahwasanya nadar itu adalah maksiat. Ya. Nadar yang seperti ini tadi menjadi nadar yang maksiat apabila di tempat tersebut didapati sebagian pencegah-pencegahnya. Ya, pencegah-pencegah tadi ada patung misalnya, ada berhala, ada air di situ. Ini penghalangnya. Ketika dipaksakan bernadar, laksanakan nadar di situ, maka nadarnya menjadi maksiat. Ya. Wa ma kana fi nadaril ma'siyati fala yajuzu wafa'i bihi bi ijma'il ulama.
Dan apa saja yang termasuk nadar maksiat tidak boleh ditunaikan. Ini ijma para ulama. Jadi bernadar isinya maksiat, maka tidak boleh ditunaikan. Antum nadar mau minum khamar, saya bernadar, kalau saya sembuh saya minum khamar, misalnya ya. Dan ini bentuknya sama di sini ya. Sama-sama maksiat. Hukumnya sama walaupun sifatnya berbeda. Maka tidak boleh ditunaikan. Ini ijma. Ya. Wahtalafu hal tajibu fihi kafaratu yamin. Perselisihan para ulama pada apakah dia wajib membayar kafarah yamin. Kafarah yamin, membayar kafarah bersumpah. Ya. Jadi ketika bersumpah, kemudian dia harus membayar dendanya, yaitu puasa 3 hari. Ya, dengan puasa 3 hari, dibayar dengan puasa 3 hari. Jadi apakah dia harus membayarnya? Tidak boleh ditunaikan tadi kan? Bukan kemudian dia lepas, dia harus membayar puasa 3 hari. Baik, apakah seperti itu? Kalau ala kaulain, ini ada 2 pendapat. Huma riwayatannya an Ahmad, keduanya diriwayatkan dari Imam Ahmad. Ahaduhuma, salah satu riwayat dari beliau, yajibu wa huwa al-madhab. Pendapat yang pertama kata beliau wajib, dan ini madhab beliau ya yang paling dhahir. Waruya fi an Ibnu Mas'udin wa Ibnu Abbas. Ini juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas. Wa bihi qala Abu Hanifah, begitu juga pendapatnya Abu Hanifah. Wa ashabuhu, dan pengikut-pengikutnya, di hadis yang Aisyah radhiyallahu anha marfu'an. Ini juga didasari dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha secara marfu'. Nabi SAW mengatakan la nadhara fi ma'syiyatin wa kafaratuhu kafaratu yamin. Tidak ada nadar di dalam maksiat. Ya, kalau itu bentuknya maksiat tidak boleh ditunaikan. Dan kafarahnya, ya gantinya, dendanya tidak bisa ditunaikan kan? Ada denda. Ya, dengan denda yamin, dengan denda sumpah, yaitu puasa 3 hari. Ya rawahu Ahmad wa ahli sunan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan pemilik kitab-kitab sunan. Wahtaj bihi Ahmad wa Ishaq, dan juga berhujjah dengannya Imam Ahmad dan juga Imam Ishaq. Itu pendapat yang pertama ya. Jadi yang bernadar, nadarnya bentuknya maksiat, harus dibayar dengan kafarah yamin, yaitu puasa 3 hari. Kemudian pendapat yang kedua, asani la kafarata alaihi, tidak ada kafarah. Ini pendapat yang kedua. Ya sudah, biarkan kawan, enggak wajib puasa, tidak wajib dibayar. Baik. Waruya dalika an Masrukin wasya'bi wasyafi'i. Riwayat pendapat ini dari Imam Masruk, Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i. Di hadis bab, berdasarkan hadis bab ini yang telah kita bahas. Kan di situ ada. Ya. Walam yadlu fihi kafaratu. Di dalamnya tidak menyebutkan kafarah, ya, kafaratan. Wa jawabuhu annahu dzakara al-kafara fil hadis muqaddam, dan mereka menjawab atas ada kafarah di hadis yang lalu, yaitu hadis Aisyah, bahwasanya kafarahnya kafarah yamin, ya, kafarah sumpah. Dia menjawab mutlaqu yahmalu atau yuhmalu al-muqayyad. Itu bentuknya mutlak, tapi maksudnya adalah muqayyad. Ya, artinya yang ada kafarahnya yamin itu nadar-nadar tertentu.
ya, bukan nadar yang di dalamnya ada maksiat, ya, yaitu nadar yang misalnya dia tidak bisa menunaikan, dia mau menyembelih onta, dia nggak punya onta, ya, miskin terus nggak bisa beli onta, maka diganti dengan apa? Kafarah yamin, puasa 3 hari. Adapun kalau ini pendapatan kedua ya, kalau itu adalah nadar bentuknya maksiat, biarkan saja, nggak perlu dibayar. Ya, paham di sini ya. Ini pendapat, dua pendapat. Ya, intinya itu adalah bentuk dari nadar maksiat. Ya, tidak boleh ditunaikan secara ijma. Perselisihannya pada dibayar atau tidak, diganti atau tidak. Itu perselisihannya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi dari hadis tersebut. Quluhu wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan juga tidak ada menunaikan pada apa-apa yang Bani Adam manusia itu tidak memilikinya. Ya, tidak ada pembayaran nadar kalau dia tidak memiliki. Seperti tadi, ya, dia nggak punya onta, nadar mau beli onta, ya, kambing saja nggak ada apalagi onta. Baik, itu maksudnya ya. Manusia tidak memilikinya. Qala fi sarhil Mashabih, berkata di dalam Sarah Mashabih, yakni idza adhafa an-nadru ila muayyanin la yamlikuhu, yaitu dia menyandarkan nadarnya dengan sesuatu yang bukan miliknya. Ya, menyandarkan nadarnya pada sesuatu tertentu yang bukan miliknya. Ya, anak kola, ini contohnya seperti dia mengatakan in safallahu marodi falillahi alayya an a'ataqa abda fulan, ya, wa nahwi dzalik, dan yang lainnya. Seperti dia mengatakan, jika Allah menyembuhkan sakitku, aku bernadar, ya, walillahi alayya, itu maksudnya apa? Bernadar. Aku bernadar, aku akan menunaikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, aku akan memerdekakan budaknya si fulan. Ya, bukan budak dia, kalau budak dia silakan. Artinya dia tidak memiliki, itu budaknya orang. Dan dia tidak punya uang untuk membayarnya. Ya. Ini namanya, ini sebagai contoh ya. Bernadar pada apa-apa yang dia tidak memiliki, dia tidak mampu. Fa'amma idza iltazama fi dhimmati syai'a, adapun apabila dia beriltizam, ya, berkeinginan kuat, fi dhimmah, di dalam tanggung jawabnya untuk sesuatu, seperti dia mengatakan in safallahu maradi falillahi alayya an a'taqa raqabah. Seperti dia mengatakan, jika Allah menyembuhkan sakitku, maka aku bernadar akan memerdekakan budak. Budak mana saja, ya, bukan budaknya si fulan, mana saja. Wa huwa fitil kal hala la yamlikuha wala qimatuha, sedangkan dia tidak memiliki budak dan tidak memiliki harganya, tidak punya uang untuk memerdekakan budak. Ya, mahal ya merdekakan budak itu. Dia tidak punya. Faida Sofia maridahu sabata dzalika fi dhimmihi. Apabila Allah menyembuhkan sakitnya, maka itu menjadi tanggung jawabnya. Ya, jadi lama, sampai kapan dia punya uang atau sampai kapan dia punya budak, ya, maka tunaikan di situ. Ya, baik. Jadi seperti contohnya ya, itu namanya bernadar dengan sesuatu yang bukan miliknya. Ya, misalnya dia bernadar, kalau Allah menyembuhkanku, maka aku akan memberikan mobil tetangga itu untuk si fulan. Nah, mobilnya bukan dia, dia. Ini tidak boleh, ya, tidak bisa ditunaikan.
Baik. Wa qaluhu rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Ya, ucapan mu'alif bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad sesuai dengan syarat keduanya, ay Bukhari dan Muslim. Keduanya di situ maksudnya adalah Bukhari dan Muslim, sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Yang terakhir beliau membawakan faedah-faedah yang telah kita bahas fihi masail. Al-ula tafsir qawlihi la takum fihi abadan. Ya, penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, la takum fihi abadan, janganlah kamu sholat di dalamnya selama-lamanya. Ya, di dalam masjid Dirar, ya, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Asalnya yang kedua, anal maksiata qad tusaru fil ardi wa kadzalika ta'ah. Bahwasanya maksiat itu akan berpengaruh kepada bumi, tempat, dan begitu juga ketaatan. Ya, suatu tempat yang di situ digunakan untuk maksiat maka akan berpengaruh. Tempat tersebut menjadi tempat yang buruk, tempat yang dilaknat, tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketaatan. Ya, seperti masjid. Digunakan untuk apa? Untuk ketaatan. Maka dimuliakan. Ya, Allah muliakan, orang memuliakan, semua orang memuliakan masjid. Ya, itu dari apa? Pengaruh ketaatan. Bahkan untuk pada dirinya, pada anak-anaknya, seorang yang beramal soleh, maka akan berpengaruh pada dirinya, berpengaruh kepada keluarganya, berpengaruh kepada anak-anaknya. Ya, kejelekannya juga begitu. Itu yang kedua. Asalisa yang ketiga, radul mas'alatil muskilati ila mas'alatil bayyinati li zawalil iskan. Mengembalikan masalah yang samar, yang belum jelas kepada permasalahan yang jelas. Ya, seperti tadi apa? Nabi minta perincian, minta keterangan, penjelasan, ya, agar hilang muskilah, agar hilang subhat-subhat. Yang keempat, istifsalul mufti idza ihtaja ila dzalik. Minta perincian bagi seorang yang mufti, bagi seorang yang berfatwa, ditanya misalnya, ya, akan berfatwa bagaimana hukumnya ini, maka minta perincian, minta penjelasan bentuknya, sifat-sifatnya seperti apa, ya, apabila itu dibutuhkan. Wal khamisah, yang kelima, ana takhsisul buq'ati bin nadari la basa bihi idza khala minal mawani. Mengkhususkan tempat untuk bernadar ini enggak mengapa apabila tidak ada pencegah-pencegahnya. Ya, kalau ada pencegahnya tidak boleh. Yang keenam, al-man'u minhu idza kana fihi wasanun min awsanil jahiliyah walau ba'da zawalihi. Larangan menunaikan nadar yang di tempat tersebut ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah walaupun sudah hilang. Ya, sudah nggak ada lagi. Berhalanya sudah nggak ada lagi. Yang ketujuh, man'u minhu, larangan dari nadar idza kana fihi 'aidun min a'yadihim walau ba'da zamanihi. Ya, di tempat yang di situ ada id dari id-idnya orang jahiliyah walaupun sudah nggak ada. Ya, apalagi masih ada. Ya, setiap tahun masih ada. Ya. Yang kedelapan, anahu la yajuzul wafa biman nadhara fi tilkal buq'ah li annahu nadharul maksiyah. Bahwasanya tidak boleh menunaikan nadar
di tempat tersebut yang ada pencegah-pencegahnya tadi, karena itu termasuk nadar maksiat. Yang ke-9, al-hadru min masabahati al-musyrikin fi a'yanihim walau lam yaqsuduhu. Waspada, ya, berhati-hati dari menyerupai orang-orang kafir di dalam id mereka walaupun tidak bertujuan seperti itu. Ya, tujuannya bukan menyerupai mereka, tujuannya yang lain, tapi kok serupa, ya, maka ini juga harus ditinggalkan. Yang ke-10, la nadhar fi maksiatin, tidak ada nazar di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ke-11, la nadhara li ibni Adam fi ma la yamliku. Tidak ada nazar bagi seorang manusia pada apa-apa yang tidak dia miliki. Jadi itu ringkasan dari pembahasan kita. Mudah-mudahan mengingatkan kita kembali dari pembahasan tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita bahas memberikan manfaat kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.